Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas untuk rekan-rekan driver Gojek di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Di video kali ini saya akan membahas tentang kenapa akun gagu atau akun yang bisa dikatakan dalam fase normal ke bawah itu cenderung ketika di jam pagi sampai siang atau sampai menjelang sore itu pendapatan orderannya sangat minim sekali. Bahkan terkadang sama sekali tidak dapat, dan baru dapatnya itu di fase jam malam. Artinya fase sore sampai malam. Apa penyebabnya dan bagaimana teorinya akan saya jelaskan sedetail-detailnya. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai ke pembahasan, kita seruput kopi susunya untuk para akun-akun yang masih gagu. Segar. Saya bangga saya masih bisa ngebit atau menjadi sebagai driver Gojek sampai saat ini. Walaupun saya bukan driver angkatan pertama atau seperti senior-senior saya, namun dari merekalah saya banyak belajar. Daripada para senior dan junior-junior saya, driver sebelum saya dan driver setelah saya, dari situlah saya belajar dari beliau-beliau dan bagaimana cara saya memahami sistem Gojek dari dulu sampai sekarang. Jika para driver-driver senior atau driver angkatan-angkatan pertama itu pada saat ini tidak bisa move on dengan sistem yang diberlakukan oleh Gojek pada masa itu, sangat jauh berbeda dengan sistem yang diberlakukan oleh Gojek pada saat sekarang. Nah, apa perbedaannya? Yaitu jika driver-driver senior itu dimanjakan dengan bonus yang besar, dengan sistem yang sangat mudah, bahkan tidak terlalu banyak aturan-aturan yang mengikat dan tidak terlalu banyak sanksi-sanksi yang diberlakukan, semua penuh dengan kemudahan dan keindahan menjadi driver Gojek. Makanya driver-driver senior atau driver-driver angkatan pertama sampai saat ini masih banyak yang tidak bisa move on dengan sistem yang dulu. Nah, jika driver-driver yang sekarang itu tidak pernah mengalami atau mendapatkan perlakuan manja seperti bonus, seperti sanksi-sanksi yang longgar atau banyak sekali toleransi. Jika sistem yang sekarang terlalu banyak aturan, tidak ada bonus, salah sedikit gagu, salah sedikit putus mitra. Nah, dari situlah saya banyak belajar dari para pendahulu saya dan setelah saya. Nah, apa yang membedakan yaitu adalah perkembangan zaman atau perubahan-perubahan dinamis yang dilakukan oleh Gojek. Untuk apa perubahan-perubahan ini dilakukan? Yang pastinya adalah untuk mengikuti atau agar Gojek tetap mampu bersaing dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi bukan semata-mata untuk kepentingan Gojek. Jadi semua perubahan sistem dan aturan yang diberlakukan oleh Gojek bukan semata-mata untuk Gojek, tapi juga untuk kepentingan para driver dan mitra-mitranya. Jadi di sini saya membela atau membenarkan semua aturan yang diberlakukan oleh Gojek, namun saya juga tidak menyalahkan para driver-driver Gojek. Namun di sini yang perlu dirubah adalah mental. Merubah mental tidak semudah membalikan telapak tangan. Kita bisa belajar atau
menjadi cerminan seperti Nokia yang pada waktu itu kalah dengan BlackBerry, dan BlackBerry digulung habis oleh Android sampai saat ini, dan kenyataannya Android menguasai pasar handphone di dunia. Nah, seperti itulah, sama seperti para driver-driver senior yang masih belum bisa move on dan tetap bertahan, tetap dengan prinsip sistem yang lama dan tidak mau mengikuti perkembangan perubahan sistem yang diperlakukan oleh Gojek, dan akhirnya semakin terbenam, dan akhirnya akan berkomentar, apalagi yang bisa saya harapkan dari Gojek. Dan para driver-driver yang junior, driver-driver baru, mereka penuh semangat dan mereka terus berjuang untuk merubah mental, membiasakan diri dengan rasa sakit, dan mereka sadar bahwa tidak ada keindahan tanpa diawali dengan rasa kesakitan. Jadi perjuangan itu tidak akan dipetik dengan mudah. Oke, mungkin terlalu panjang narasi saya. Langsung saja kita pembahasan kenapa akun gagu atau normal, kategori normal ke bawah itu dari jam 6 pagi sampai jam 12 bahkan sampai jam 2 siang itu cenderung tidak mendapatkan orderan yang banyak. Artinya orderan yang didapatkan itu hanya sedikit sekali. Nah, ketika jam 2 sampai malam itu orderan pelan-pelan perlahan akan lumayan banyak, jedanya atau delaynya semakin berkurang. Nah, saya akan jelaskan seperti apa teorinya. Tapi saya harus buka skripsi ya. Jadi ini sudah saya tulis sebelumnya. Jadi teorinya, teori dan logikanya dari jam 6 pagi sampai jam 2 sore, bahkan sampai jam 4 sore, semua jenis akun, dari akun yang super gacor, akun normal, akun gagu, sampai akun yang super gagu, itu semua on beat. Semua on, semua mencari orderan. Nah, kenapa akun gagu ini cenderung tidak dapat orderan? Karena akun-akun yang super gacor dan gacor ini on beat, sehingga orderan yang ada itu otomatis akan dialokasikan ke akun-akun yang gacor dan super gacor. Akun-akun yang normal ke bawah itu hanya dapat sisa dan buangan. Kalaupun akun super gagu ini dapat orderan, itu adalah hadiah. Artinya itu adalah hadiah atau diberi kesempatan oleh Gojek untuk mendapatkan orderan. Jadi seperti itu teori pertamanya. Jadi akun-akun yang super gacor itu di jam tersebut itu keluar semua. Jadi orderan ini bisa dikatakan dihabiskan oleh akun-akun yang gacor dan super gacor. Nah, ketika jam 2 atau jam 4 sampai malam itu akun-akun normal ke bawah itu mulai mendapatkan orderan dengan jumlah yang lumayan banyak. Artinya jedanya tidak terlalu lama. Karena akun-akun super gacor dan gacor ini tadi sudah mulai offbeat, artinya sudah pulang karena pendapatan atau kinerja mereka sudah banyak, dan mungkin dengan orderan yang banyak, pendapatan yang banyak, badan capek, akhirnya driver memutuskan untuk pulang dan offbeat. Nah, akun-akun yang aktif ini tadi sebagian besar mulai offbeat, dan sebagian akun-akun yang super gagu karena lelah, capek menunggu orderan nggak masuk-masuk, akhirnya juga sebagian pulang karena tidak sanggup untuk berjuang, offbeat. Nah, jadi di fase jam 2 atau sampai jam 4 sore sampai malam itu jumlah driver yang onbeat itu sudah berkurang banyak. Dari berbagai macam jenis akun, dari akun yang super gacor sampai yang super gagu, itu sebagian sudah offbeat. Nah,
akun-akun yang masih bertahan on bid itulah yang akan mendapatkan orderan yang ada. Nah, karena di jam malam dari jam 5 sore sampai jam 9 malam itu adalah jam sibuk, artinya banyak-banyaknya orderan di jam tersebut. Nah, orderan ini akan diterima oleh akun-akun yang masih bertahan, akun-akun yang masih mau berjuang. Dengan jumlah orderan yang banyak dan jumlah driver yang tersedia itu semakin sedikit. Artinya akun akan mendapatkan alokasi orderan lebih banyak daripada fase pagi sampai siang. Nah, bagaimana cara untuk kita bisa menjadi akun yang super gacor atau posisi teratas? Jadi hanya ada dua cara modal. Modalnya tuh hanya ada dua. Yang pertama adalah konsisten kerja. Jadi konsisten jam kerja kita itu harus tetap dijaga. Jadi sama seperti yang pernah saya sampaikan di video saya sebelumnya, adalah konsisten jam kerja adalah kuncinya. Karena kita tetap konsisten dalam kondisi apapun. Mau kondisi driver banyak, mau kondisi orderan sedikit atau orderan banyak, kita tetap konsisten. Itu adalah nilai lebihnya yang pertama. Dan yang kedua, modal yang kedua adalah 100%. Jadi kita usahakan akun kita ini setiap harinya performanya 100%. Tanpa orderan yang dibatalkan. Tapi ini mustahil setiap hari bisa kita dapatkan. Tapi bukan berarti juga kita tidak bisa mempertahankan performa 100%. Artinya dua modal penting ini adalah modal untuk kita menggusur akun-akun yang posisinya di atas kita. Jadi sistem yang diberlakukan sekarang adalah sistem kudeta. Siapa yang paling kuat, dialah yang berkuasa. Jadi akun-akun yang istilahnya di bawah akun super gacor atau akun normal, bagaimana cara untuk menggusur posisi akun-akun yang super gacor ini tadi? Seperti itu. Karena tidak menutup kemungkinan dan sangat mungkin terjadi akun-akun yang super gacor ini mengalami kepleset, artinya blunder. Bisa saja si drivernya karena terlalu pede kerja mungkin sesukanya. Bisa juga dengan jumlah cancelan di akun yang super gacor ini terlalu banyak, atau justru malah drivernya melewatkan atau meng-cancel orderan. Nah, disitulah kesempatan akun-akun yang dibawanya untuk menggusur posisi akun-akun yang super gacor ini tadi. Jadi ketika performa dan kinerja kita lebih baik dari akun-akun yang di atas kita, kita akan naik. Akun kita akan naik posisinya. Jadi kuncinya adalah jaga konsistensi kerja. Jadi untuk menjadi yang terbaik itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Sama seperti bangsa kita, bangsa Indonesia yang merebut kemerdekaan itu tidak mudah. Butuh waktu yang berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka dari penjajahan, dari semua musuh-musuhnya. Oke, seperti itulah penjelasannya. Bagi rekan-rekan yang akunnya masih dalam kondisi gagu atau normal ke bawah, jangan pernah takut, tetap berjuang dan terus bertahan dan menjaga konsistensinya. Karena akun-akun yang di atas akun rekan-rekan itu tidak akan selamanya mereka mampu mempertahankan situasi dan kondisinya di atas. Karena mereka akan tetap mengalami kepleset, keselio, dan lain-lain. Disitulah kesempatan akun rekan-rekan untuk naik kelas. Oke, sekian dari saya. Saya Arsuka Gawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk para senior, kita sebut lagi kopi susunya. Segar.